Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di podcast Pasti Badung, podcastnya Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Oke, kali ini podcast Pasti Badung kedatangan salah satu siswa berprestasi di SMK TI Bali Global Badung kelas 10 ya, kelas 10 PPLG 1 ya. Dia baru kelas 10 namun sudah membuat atau menorehkan prestasi yang sangat luar biasa ya. Langsung saja kita sambut Daryl. Halo Kak, apa kabar? Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana kesibukannya hari ini tuh ngapain aja sekarang? Karena udah menjabat sebagai putra sekolah ojek Bali tentunya ya. Jadi kesibukannya berkaitan dengan ini. Oke. Ada 2 kesibukan sekarang, ngurusin broker sama sponsor. Sponsor. Gimana pengalamannya pas kemarin kamu mengikuti kegiatan ini? Pengalamannya udah pasti baik banget ya. Banyak juga hal yang bisa aku dapetin dari sini. Dan salah satunya yang sangat berguna ya time management. Time managementnya, oke. Kayak gimana tuh? Apakah kamu jadi lebih rajin atau lebih tertata rapi atau gimana? Itu salah satunya, udah salah pasti satunya. Ya. Contohnya ya kayak aku mau pergi, karena rumah aku paling jauh ya dari semua peserta finalis, yaitu aku tinggal Tabanan, Batu Haji. Tabanan. Sering kegiatan di daerah mana? Paling sering sekarang di Denpasar, Renon. Denpasar, di Renon. Berapa lama itu jaraknya kalau dari rumah ke tempat lokasi kegiatan? Kalau nggak macet 1 jam sih sampai. Tapi kalau macet 1,5 jam ke atas kayaknya. 1,5 jam ke atas. Dan kamu naik Gojek? Gokar. Oh, Gokar, sorry. Oh, kamu naik Gokar. Itu kamu lakuin selama kegiatan itu? Iya, pulang pergi selama kegiatan. Pulang pergi selama kegiatan, oh gitu. Oke, asal teman-teman ketahui ya, Daryl ini salah satu siswa yang rumahnya itu tidak dekat dengan sekolah. Ya, jarak dari rumah ke sekolah pun itu berapa lama Daryl? Kalau dari rumah ke sekolah? Kalau macet 1 jam, kalau nggak macet 40 menit sampai kayaknya. Berarti sekitar 1 jam ya, lebih dikit lah ya. Lebih dikit lah ya. Lebih dikit, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa jarak rumah ke sekolah itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak belajar. Salah satu yang bisa kita lihat ini adalah Daryl ya. Oke. Kembali lagi ke kegiatan putra putri sekolah Ajek Bali. Selain time management yang kamu dapatkan yang sering dilatih di situ, apalagi yang kamu dapatkan? Apakah wawasan lebih luas sih Kak? Contohnya? Dalam lingkup dunia pendidikan. Karena kita kan mempunyai satu proker juga, yaitu memberikan pelajaran, yaitu pengajaran lah sama anak-anak tingkat TK sampai SD di pelosok-pelosok Bali. Yang ada 3 tempat yang kita explore. Dari Kabupaten Tabanan, habis itu di daerah Jembrana juga. Jembrana? Wow. Sampai Nusa Penida. Sampai Nusa Penida, berarti seluruh Bali ya? Ya, target kita seluruh Bali. Tapi targetnya seluruh Bali? Seluruh Bali ya. Oke. Apa aja yang kamu lakuin di situ? Ya, memberikan pengajaran seperti cara menulis, cara berbicara dengan baik juga tentunya, dan cara menggambar juga. Karena itu kan sangat dibutuhkan ya bagi anak seperti mereka di usia mereka. Asik gak? Pasti asik. Ada rasa capek gak? Capek pasti ada. Tapi kalau kita berpikir bahwa ada hal positif baliknya, itu nggak bakal terasa sama sekali Kak. Bener ya, apapun yang kita suka, apapun yang kita anggap itu menyenangkan, kita nggak ngerasa capek ya. Apalagi ketemu sama teman-teman ya. Amin, benar banget. Benar ketemu sama teman-teman. Terus pada saat kegiatan itu kamu dapat gini nggak? Dapat kenalan baru nggak? Kenalan pasti banyak. Banyak ya. Salah satu yang yang buat kamu ke-trigger ada punya kenalan yang kayak gimana? Ke-trigger gimana nih? Ada gini deh. Punya kenalan yang spesial nggak? Nah. Kenalan spesial, semuanya spesial. Semua spesial. Salah satu contohnya ada yang kayak jadi sahabat kamu nggak selama kegiatan? Pasti ada. Orang dari mana? Dari Tabanan juga, SMA Negeri 1 Tabanan. Oke. Tapi dia tinggalnya di Kediri. Tinggalnya di Kediri. Deket dong? Deket apa jauh nggak sih? Dekat sih, tapi ya 7 kilo lah dari rumahku. 7 kiloan ya? 7 kiloan. Berarti di luar kegiatan itu kalian masih sering ngobrol? Nah, sering ngobrol. Apa yang diobrolin? Ya, terkait hobi kita juga lah. Oh ya? Sama PPS juga tentunya. PPS. Oke, balik lagi ke putra-putri sekolah Ajek Bali. Kamu mau di posisi apa sekarang? Aku kan kita ini seperti organisasi ya, kayak di OSIS, tapi nggak seberat OSIS, tapi tugasnya lebih berat dari OSIS. Nggak seberat OSIS, tapi tugasnya lebih berat dari OSIS. Dari OSIS? Gimana maksudnya tuh?
Karena tugas kita ini, kalau OSIS kan dalam lingkup sekolah aja ya. Hah? Tapi tugas kita ini dalam lingkup satu provinsi. Satu provinsi. Wow. Dan tugas-tugas kita juga seperti kayak on duty contohnya. Di tahun ini kayak melakukan sebagai perwakilan contohnya. Kalau di tahun ini kita akan melakukan kunjungan jika dapat ya. Kita akan mendampingi senator kita. Yaitu di KTT ASEAN di India. Oh ya? KTT ASEAN di India. Kapan itu dilaksanakan? Kok ASEAN sih? G20 Oh, di G20. India. Lalu ASEAN juga nanti bakal ada juga. Oke, itu bulan apa dilaksanakan? Itu kira-kira kalau dari pembina kita sekitar pertengahan tahun katanya. Pertengahan tahun ini kamu bakalan berangkat ke India. Itu pun kalau terpilih. Kalau karena terpilih, ada 4 sampai 5 pasang saja yang terpilih. Ih, keren tuh, nanti gini-gini kontak-kontak kita ya. Pas kamu di sana. Aku lagi di India nih, Kak, kayak gitu. Boleh. Nah, terus apa misi yang kamu bawa pada saat mendampingi senator itu? Misi Boya tentu saja membanggakan Indonesia ya, udah pasti. Dan jika tanya apa sih tugas Putra Putri Sekolah Ajak Bali? Dengan namanya saja sudah pasti fokus di pendidikan ya. Kita meningkatkan minat pendidikan di Provinsi Bali, terkhusus di pelosok-pelosok yang kurang dalam mendapatkan pendidikan. Kan kita tahu bahwa mereka memiliki minat yang besar juga dalam pendidikan. Jadi oleh karena itu kita tidak ingin ini terbuang sia-sia, Kak. Oke. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan hal itu. Berarti fungsinya dibuatnya putra-putri Sekolah Ajak Bali itu berarti ya? Artinya mewadahi generasi muda yang cinta sama pendidikan untuk lebih mengeksplor jati dirinya mereka. Ya, benar. Menggali potensi tertingginya. Kita juga bisa nambah relasi di situ. Nambah relasi, nambah kenalan, mungkin bisa nambah pacar? Waduh, beberapa sih nambah pacar itu. Oh ya? Nambah pacar. Terus kamu sendiri gimana? Udah punya pacar? Nggak, masih fokus lah belajar dulu. Oke, ya teman-teman ya. Kalau pengen mencari Daryl masih fokus, masih free ya. Masih aman kok, masih aman. Masih aman ya. Terus kemarin yang di DKV 1 gimana? Wih, enggak, itu teman Kak. Teman. Oke. Semua teman kan spesial. Semua teman spesial, luar biasa. Berarti belum ada yang kayak spesial di hati, belum ada? Belum. Walaupun di mana namanya di Putra Putri Sekolah Ajak Bali belum ada yang spesial di dalam hati. Belum. Teman semua. Teman semua. Keren, luar biasa. Salah satu siswa SMKT Global Badung kelas 10 fokus ya. Tujuan kamu tuh apa sih sebenarnya kalau boleh tahu? Ikut PPS ini. Tujuannya kalau kan ada tes tulis ya. Ditanyain situ, saya juga tujuan mau ikuti ini dan jelaskan alasannya. Aku sebut di situ tujuan aku untuk menggali potensi tinggi diri aku dalam lingkup dunia pendidikan sehingga nantinya juga akan bermanfaat kan bagi setiap siswa-siswi di Provinsi Bali. Jadi tidak hanya sekedar ajang mendapatkan selempang dan piala lalu pulang, tak perlu digantung selempangnya, tidak. Itu kan kami gunakan terus setiap tahunnya. Oke. Untuk mengeksplor lebih banyak lagi di Provinsi Bali ini dalam lingkup pendidikan. Target kamu ke depannya apa sih? Setelah ajang ini, ikut duta siswa, habis itu duta wisata, yang terakhir mungkin putra-putri kampus juga. Wih, gila. Semua pengen kamu libas ya, asalkan dapat pengalaman yang baik, apapun pasti kita libas aja ya. Gila, keren banget. Oke, ya. Itu tadi untuk putra-putri Sekolah Ajak Bali. Terus kalau untuk teman-teman semua ya, untuk teman-teman ketahui semua, Daryl ini salah satu siswa berprestasi juga, merupakan juara umum ya kemarin ya? Ya, juara umum. Juara umum? Satu di kelas 10 jurusan PPLG ya. Jurusan PPLG ada dua kelas ya, PPLG 1 dan PPLG 2. Dan Daryl ini juara satunya. Tepuk tangan dong. Lemes banget sih yang di belakang layar nih. Oke, gini deh, ada nggak tips belajar kamu di rumah kan dengan segala kegiatan kamu kan juga ikut OSIS. Ya. OSIS, Putra Putri Sekolah Ajak Bali. Terus apalagi kamu bisa dapat juara 1, itu tips belajar dari kamu tuh kayak gimana sih? Kalau setiap orang kan berbeda ya. Kalau versi kamu? Kalau versi aku sendiri karena banyak waktu juga, aku biasanya nulis di buku. Oh, ya? Semua kegiatan yang aku kerjain hari ini. Anggaplah kayak aku kan suka ada kebun ya, jadi mau nggak mau aku harus cabut rumput di kebun itu. Jadi anggaplah di hari Sabtu anggaplah ada cabut rumput, habis itu beresin rumah, habis itu belajar, sama ngerjain project juga. Nah dari 4 ini mana sih yang paling penting?
Oh, kamu suka mencatat berarti? Ya, terus di balik 4 hal ini juga, Oke. mereka tuh ada yang membuat diri kita kayak capek lah istilahnya. Burnout lah istilahnya. Nah, kalau dari 4 ini kan udah pasti cabut rumput ya. Karena Oke. kan ngebosenin ya. Cuma cabut rumput doang. Jadi dari situ yang paling pertama aku lakuin udah pasti cabut rumput. Itu, maksudnya cabut rumput tuh bersih-bersih kebun atau gimana? Bersih kebun. Oh, bersih-bersih kebun, oke. Jadi ngecabut rumput di kebun. Habis itu kan ada kegiatan bersihin rumah. Belajar sama ngerjain project kan. Nah, setelah cabut rumput ini kira-kira capek nggak? Kalau capek, pasti rata-rata orang nih pasti milih tidur kan. Pada kalau waktu kamu? tidur. Kalau aku setelah itu, aku nggak tidur. Tapi aku lebih milih untuk mandi dulu setelah ini. Oke. Mandi, refreshing dulu. Baru setelah itu beres-beres rumah. Beres rumah, baru ngerjain project. Dan paling terakhir belajar. Baru belajar gitu. Belajar berapa lama kamu? Kalau belajar aku 30 menit aja. 30 menit aja, nggak sampai berjam-jam gitu? Enggak. 30 menit cukup. 30 menit cukup. Oh, nggak ada kayak tips and trick kamu belajarnya tuh apakah lihat YouTube kah, tutorial kah, atau baca buku atau gimana? Kalau tips belajar, aku dikasih jeda biasanya. Jam 30 menit ini, aku ambil 20 menit belajar, 10 menitnya jeda setiap waktunya. Jadi anggap berapa menit belajar, berapa menit jeda, belajar, jeda. Dan itu kalau mau belajar juga harus benar sunyi banget, nggak bisa ada suara. Kalau suara sunyi. bisa, tapi untuk fokusnya berkurang, tapi tetap bisa juga untuk belajar. Jadi banyak orang bilang, nggak efektif kali belajar cuma 30 menit doang. Tapi itu kan tergantung pribadi orang masing-masing ya. Benar. Nggak semua orang tuh sama, tapi aku lebih nyaman belajar 30 menit. Belajar 30 menit, itu kamu patok 30 menit setiap hari berarti ya? Setiap hari dong belajarnya? Ya, 30 menit tuh belajar doang. Baru kalau tugas-tugasnya sisanya berarti. Gila, pantes aja juara 1, gimana gini? Gimana nggak juara 1? Ya, keren banget sih, bisa jadi motivasi teman-teman ya, untuk teman-teman yang bingung ya tips belajarnya kayak gimana. Ini salah satu referensinya dari Daryl ya. Belajar cuma 30 menit, jangan berjam-jam ya. Justru kalau belajar berjam-jam tuh malah nggak gini ya, nggak bisa masuk kota ya. Lebih capek duluan jadinya. Benar, karena lebih kita terkuras lebih awal. Lebih capek kayak gitu. Dan bahkan masih banyak teman-teman di sini yang menerapkan belajar SKS, sistem kebus malam. Itu ngebus malam. Kamu gitu besoknya nggak? ujian, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang gitu juga. Untuk misalnya ada ujian harian contohnya. Kayak belum sempat belajar nih, tapi udah ada materi sedikit tetap, sistem kebus malam belajar sebentar. Malamnya baru belajar gitu ya. Kalau kakak dulu pas di SMK, kebetulan kakak di SMK di sini, itu tuh kalau misalkan besoknya ulangan, pasti H-1 kakak main. Main. Liburan pokoknya main, lupakan semua buku. Karena kenapa? Sebelum kita ujian, itu otak kita harus fresh. Iya. Ya kan? Kita harus fresh, tidak ada beban sama sekali, baru kita bisa tenang menjalankan ujian tersebut kayak gitu. Makanya sama seperti yang tadi kamu bilang, tergantung dari cara teman-teman masing-masing. Bener kan? Benar. Nah, ada yang mungkin terstruktur rapi, ada yang urak-urakan, ya, ada yang segala macam itu bisa kita lakukan asalkan senyaman diri kita. Ya, senyaman diri kita, benar. Yang terpenting kan buat diri kita nyaman dulu, baru kita bisa mencerna apa yang kita pelajari. Bukan itu kan? Dan itu juga yang kamu pelajari di Putra Putri Sekolah Bali, betul? Betul. Oke. Ilmu baru tadi selain manajemen waktu, habis itu relasi baru, apa lagi? Ilmu public speaking tentunya. Public speaking. Oh, berarti kamu diajarkan juga cara public speaking yang baik dan benar. Benar. Oke, berarti kamu ngomong di depan orang banyak? Bisa. Harus udah pasti bisa. Harus udah pasti bisa, karena ditujuankan kamu ikut Putra Putri Sekolah Bali, kamu bisa menyampaikan pendidikan ke teman-teman yang masih belum dapat pendidikan dengan baik ya. Dengan baik. Oke, keren sih untuk program ini ya, dari program Provinsi Bali. Ya, benar Provinsi kan? Bali benar. Takut salah dia. Kalau salah asli gitu. Oke. Itu tadi perbincangan singkat kita mengenai Daryl ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman, temukan bakatmu, temukan cara belajarmu ya, temukan jati dirimu ya. Karena selagi kita nyaman, selagi kita enjoy, selagi kita have fun aja, itu pasti tidak akan beban. Karena banyak sekarang teman-teman kita menjadikan kayak pembelajaran itu sebuah beban. Iya, banyak orang pikir seperti itu. Kayak buat apa sih belajar? Buat apa sih belajar kayak gini? Buat apa sih belajar kayak gitu?
berguna nggak di kedepannya? Mungkin sekarang emang belum kelihatan impact-nya, tapi nanti di kedepan ternyata nyesel loh aku nggak belajar kayak gini dulu. Sama kayak kakak sekarang. Dulu kakak SMK tuh artinya flat aja. Flat artinya lurus saja, melempem aja, nakal. Biasa aja gitu ya. Biasa aja, nakal enggak, berprestasi juga enggak gitu. Sekarang baru nyesel gitu. Kenapa? Karena di dunia pekerjaan hal itu semua dipakai gitu. Oh gitu. Iya. Kayak sekarang tuh kenapa aku nggak belajar coding dulu ya gitu. Kenapa aku nggak belajar desain ya? Karena yang menjanjikan sekarang tuh ya kerjaan-kerjaan kayak gini gitu loh. Seperti dunia digital tentunya. Di dunia digital. Di sana diajarin juga nggak penerapan di dalam dunia digital untuk pendidikan? Ya, aku masuk dalam itu juga hal itu. Oh ya? Jadi kita juga ada struktur organisasi juga, kayak intinya apa dan sisinya. Kita ada memiliki total kalau nggak salah 4 sampai 5 si. 4 sampai 5 si. Si pertama itu ada si kesehatan, si konsumroh, si keamanan, dan si PIT. 4 aja. Apa PIT itu? PIT itu PIT atau bisa PIT sebetulnya pengembangan informasi teknologi. Kamu di situ? Aku di sini. Apa aja kegiatan yang di situ? Artinya proker yang kamu susun? Proker yang paling besar itu, anggap paling besar aja ya. Aku dan teman-teman berencana buat web PPS. Untuk? Web. Oke, buat jadi web kita kan PPS. buat banyak proker ya. Contohnya ada festival pelajar. Habis itu mengunjungi sekolah-sekolah juga tentunya, berikan pembelajaran kepada mereka bagi yang membutuhkan. Nah, dari situ pasti orang itu bakal ngebuka Instagram kan. Yes. Terus Project Bali. Nah, di dalam bio kita kan kita cantumkan web kita. Mereka pasti penasaran linknya apa sih? Dan mereka buka situ, mereka mendapatkan banyak informasi, Kak. Yang pertama, festival pelajar yang masukin situ. Lalu kunjungan-kunjungan juga. Dan kami akan jelaskan juga di sana apa itu PPS. Dan siapa sih yang naungi kita? Siapa pembina kita? Siapa pembina? Dan alasan kenapa kita membuat ajang ini kan. Nah, itu akan kita masukin semua di situ. Dan nantinya juga di situ akan ada sebuah halaman untuk melakukan pendaftaran, Kak. Pendaftaran ini akan berguna sekali selama setahun ke depan ya. Yang paling berguna sudah pasti nanti akan ada pendaftaran untuk peserta sekolah. Tahun 2024 tentunya. Tahun 2024. Dan akan juga pendaftaran untuk festival pelajar dan lomba-lomba yang kami adakan lainnya. Jadi semua akan berhubung jadi satu dan kami masukkan dalam web ini. Oke, itu proker terbesar dalam SIMU ya? Iya, proker terbesar kami itu. Oke, udah mau mulai apa belum? Udah mulai sih, dari kemarin mau mulai. Udah dari kemarin. Keren, semoga cepat selesai ya gitu. Amin. Asiknya ikut kayak gini tuh kita bisa jadikan ini sebagai wadah ya. Wadah kita untuk explore diri. Kayak kamu misalkan di jurusan PPLG, kamu suka buat sistem gitu, bisa kamu buatkan ini web kayak gitu. Ya berguna banget dah pasti. Benar, berguna. Apalagi di dunia pendidikan kan. Di dunia pendidikan yang bersifat digital itu sangat berguna untuk sekarang. Berguna untuk menyebarkan informasi juga lebih lengkap. Karena sekarang kalau kita bisa lihat udah jarang yang baca buku kan ya. Iya, rata-rata mereka semua ya kalau nggak pegang HP, laptop kayak gitu. Dan sekarang gimana kita sebagai generasi muda untuk nggak usah baca buku, tapi ilmu yang dalam buku itu kita ubah ke dalam dunia digital. Tahu, itu penting banget ke depannya. Tidak bisa kita hentikan atau tidak bisa kita pungkiri bahwa itu sangat penting. Benar. Kalau kita nggak pelajari ya kita tertinggal jadinya. Nah, kita tertinggal jadi konsekuensinya. Nah, maka dari itu di SMK TI Global Badung itu juga diajarkan banyak ya tentang hal itu ya. Salah satunya di jurusanmu. PPLG apa sih yang dipelajari di jurusanmu sekarang? Kalau sekarang kita masih fokus dalam struktur dasar pemrograman dan semester 1 kemarin kita sudah membuat game kecil-kecilan aja. Oh ya? Untuk proyek kami ya. Nah, itu nanti bisa dijadikan gini, Real. Mungkin pada saat kamu sosialisasi ke teman-teman di pelosok di Bali, kamu tampilin gamenya itu. Mau buat game kayak gini. Buat game pendidikan, kita punya produk sebuah game kayak gitu kan. Apalagi kalau untuk anak-anak dari TK, SD, bahkan pasti SMP, mereka tertarik. Pasti mereka tertarik kayak gitu. Keren nggak? Keren. Itu. Habis itu buat game apa lagi? Kita buat web dan untuk lain-lainnya juga kita akan fokusin untuk dokumentasi, Kak. Karena dari angkatan sebelumnya untuk setiap kegiatan itu dokumentasinya masih kurang. Dan kami juga memanfaatkan karena ada satu teman kami punya kamera juga dan dia mengerti hal fotografi, jadi itu lumayan lah untuk kita ini. Dan yang lainnya untuk ya seperti kecil-kecilan, contohnya feeds IG, matikan feeds-nya agar menarik bagi orang-orang lihat. Itu tadi ya, sumpah kalau kakak bisa membalikkan waktu
pada saat seumuran kamu pasti kakak bakalan aktif banget ikut kegiatan sana sini, bener kak? Bener-bener nyesel ya. Jadi penyesalan masa depan ya. Benar-benar nyesel cuman jadi siswa yang biasa aja gitu loh, nggak berani kesana kemari kayak kamu sekarang gitu. Keren deh, sukses pokoknya sama kamu. Amin, terima kasih kak. Sukses juga. Oke, jadi untuk teman-teman ya, sekali lagi, Daryl adalah salah satu siswa berprestasi di SMK TI Global Badung ya. Di SMK TI Global Badung juga ada 3 jurusan. Sekarang 4, sorry, kakak lupa. Ya. Jurusan 4. baru. Ada jurusan baru, yaitu ada jurusan bisnis digital. Ini adalah jurusan terobosan baru di SMK kita, Ril. Kalau kita semua perlu kita semua ketahui, bisnis digital ini kita akan mempelajari tentang digital marketing. Kayak gimana cara kita membuat banner atau platform di Instagram. Platform. Kayak ya banner-banner itu dah. Banner gitu ya. Kita belajar desain, kita belajar cara buat video iklan, ya kan? Oh iya, marketing digital. Marketing digital, dan kita juga belajar analisis bisnis. Nah, itu kakak dengar tuh dari di bagian kurikulum. Kita akan belajar analisis bisnis, bagaimana bisnis Indonesia ini berkembang, kayak gitu segala macam. Cara target marketnya kayak gitu. Tracking market juga belajar pasti ya. Tracking market, luar biasa kan? Wah, keren. Kalau kamu mau balik balik ke awal pendaftaran, mau nggak masuk di digital marketing? Tetap stay PPLG. Tetap stay ya. Terus stay PPLG. Itu tadi. Habis itu selain di bisnis digital, kita juga ada di jurusan DKV, PPLG. Kalau teman-teman ada yang mau masuk di jurusan PPLG kayak Daryl, ya bisa diinfo aja di IG sekolah kita @globalitybadung_, atau di TikTok atau media sosial kita punya. Iya, semua punya Facebook, Instagram, TikTok, itu tinggal DM aja gimana pendaftarannya, Ril ya. Gampang banget, nggak pakai ribet. Nggak pakai ribet, udah zaman digital sekarang ya. Iya, nggak perlu ke sekolah juga bisa daftarnya. Daftar online itu daftar juga online. bisa. Kayak gitu. Mau tanya-tanya dulu silakan. Yang suka desain jaringan, atau otak-atik jaringan, komputer segala macam, itu maksudnya di jurusan apa, Ril? TJKT, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, kayak gitu. Lagi satu jurusan di KAFIT, ada jurusan yang paling banyak dicari dan banyak diminati selama beberapa tahun ini. Dan itu yang paling banyak. Tahun lalu itu kita buka 4 kelas, Ril. di KAFIT 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Tahun ini kita buka 3 kelas kalau nggak salah sekarang ya. Jadi untuk teman-teman cepat daftar, karena tanggal 14 Januari kita udah penutupan untuk gelombang khusus. Gelombang khusus nih, kamu tahu nggak, Ril? Apa gininya? Apa tuh Kak gelombang khusus? Gelombang khusus itu kalau 50 orang pendaftar pertama sebelum tanggal 14 Januari itu dapat potongan biaya pendaftaran, gratis biaya pendaftaran, dan potongan biaya praktikum. Oh, jadi kapan lagi kita mendapat gratis seperti itu? Jadi langsung aja ya guys ya, daftar di gelombang khusus. Benar-benar di SMK TI Global Badung juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan ini ya. Sangat mendukung, tentunya kayak kegiatan kamu yang kamu ikutin, itu sangat mendukung kan? Mendukung sekali Kak. Mendukung banget dong pastinya. Oke, untuk teman-teman, sekian dapat kita obrolkan ya. Kaku banget dong, tolong. Itu tadi obrolan singkat kita sama Daryl ya, salah satu siswa berprestasi di SMK TI Global Badung. Kalau teman-teman mau mengikuti jejak langkah Daryl, yuk gabung bareng kita di SMK TI Global Badung. Kita belajar bareng di sini, kita menggali bakat dan minat kita, Ril ya. Bakat minat kita semua bisa digali di sini. Benar, lebih dalam dan memegang atau menggenggam dunia di tangan kita tentunya. Benar sekali. Benar kan ya? Oke, segitu aja untuk podcast kita kali ini. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.